pos. Nek katanya jiran pos ya. Mohon perhatian, bisa dimulai ya. Silahkan diperhatikan. Ayo Lutfi. Sudah siap? Siap. Semakin kalian cepat memperhatikan, maka cepat juga akan selesai. Jangan lupa untuk dicatat nanti materinya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonogiri, serta yang saya sayangi dan saya cintai, anak-anakku kelas 7 dari kelas 7A sampai kelas 7C. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, bertemu di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Wonogiri dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, kemudian penyampaian materi, tanya jawab dan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anakku sekalian silahkan untuk berdiri. Silahkan segera berdiri.
Dilanjutkan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Koordinator P5 kepada Bapak Sunarno, kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMNK 1 Wonogiri atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pengampu mata pelajaran Pelingan SMP Negeri 1 Wonogiri, yang saya hormati Bapak Agus Rudi Purwanto MHum yang pada hari ini berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan P5. Anak sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur, nikmat sehat selalu bersama kita di bulan puasa ini. Terima kasih anak-anak sekalian masih semangat walaupun ini di bulan puasa untuk bisa melanjutkan materi P5, di mana materi P5 pada hari ini sudah masuk di tema ketiga, tema terakhir nanti sampai Mei, di mana untuk tema ketiga ini adalah rekayasa teknologi untuk membangun NKRI. Dan materi ini mestinya sangat menarik
karena di materi ini anak-anak sekalian sudah memiliki modal yang sangat banyak sekali, utamanya modal HP Android. Semua dengan menggunakan Android bisa berselancar, bisa bersosial media. Tetapi ada hal yang perlu dikendalikan, tidak boleh bebas. Ya. Jangan sampai nanti anak sekalian terjerumus hanya karena keladuwani kurang dugo, tidak tahu peraturannya. Di Indonesia sudah ada undang-undang informasi teknologi dan informatika, namanya Undang-Undang ITE, di mana di situ ada beberapa ancaman. Maka pada kesempatan ini nanti kepada yang terhormat Bapak Agus Rudi Purwanto MU untuk bisa menyampaikan terkait etika bermedsos, bermedia sosial yang baik, sehingga ini membekali kalian untuk nantinya bisa dipergunakan mengetahui peraturan-peraturan apa, etika apa saja yang harus dianut atau yang menjadi patokan, sehingga nanti kalian tidak terjerumus melanggar undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE perlu kalian ketahui, di media sosial itu ternyata ada istilahnya data forensik yang tidak bisa hilang. Contoh misalnya WA itu walaupun kalian hapus, tapi ternyata oleh Pak Polisi yang sangat cerdas itu bisa masih melihat sejarah kita, menuliskan apa yang sudah tertulis di media sosial yang kita buat. Menjaga, kalau nanti beretikanya ini kalian sudah mendapatkan dasar, pada hari ini mendapatkan dasar untuk dikembangkan, nantinya anak-anak sekalian tidak terjerumus. Dan pada kesempatan ini saya harapkan kepada anak sekalian untuk bisa memperhatikan materi apa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber, dan di akhir nanti ada tugas. Maka kalian disiapkan untuk membawa buku tulis dan alat tulis, karena nanti di akhir ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya nanti dikerjakan di kelas, dan waktunya nanti Pak Rudi kita hanya sampai jam 09.15. Lebih sedikit ya Bapak, karena juga anak-anak tidak jajan. Itu saja ya, itu saja yang bisa saya sampaikan mengawali pembukaan ini. Terima kasih anak sekalian, silahkan fokus semua menghadap ke timur, perhatikan materi apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini. Saya yang menyampaikan prakata ini, pengantar ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunarno. Sudah siap anak-anak? Siap. Oke. Jangan lupa nanti ketika materi disampaikan silahkan untuk dicatat seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunarno tadi, bahwa nanti di akhir ada tugas untuk kalian semua. Tuh ya. Memasuki acara inti yaitu tentang materi media sosial, ya Pak. Ya, tentang media sosial yang sangat menarik. Karena apa? Gak mungkin semua ini gak punya mensos. Semuanya pasti punya. Maka dari itu biar kita tidak salah dalam penggunaannya, maka kita perhatikan pemateri yang akan disampaikan. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rudi Purwanto MU. Beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Agus Rudi Purwanto MU. Monggo Bapak Rudi, kami persilakan.
Okay, thank you very much, Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second, honorable to Pak Sunarno SPD as a coordinator for these activities. And second one, Ibu Bapak, ya over there as a assistant or teacher deal with the project of that P5 and all beloved students. Good morning everybody. Thank you. Saya menggunakan bahasa Sambutan ya, supaya kita santai saja, tidak terlalu serius karena materinya juga materi relax begitu. Well, mention for Pak Sunarno that in beginning he said that that everybody has that social media, isn't it? Setiap anak mempunyai sosial media. Benarkah begitu? Pasti ya. Ada yang tidak punya handphone di sini? Ada? Kalau toh ada yang 1, 2, 3, 4. Selebihnya adalah semuanya memiliki Android seperti yang mention Bapak Sunarno tadi. Oke, to sort the time in this section, tadi sudah diungkapkan beliau Pak Narno bahwa tema yang ketiga ini adalah menarik banget, yaitu apa tadi? Masih ingat? Rekayasa teknologi untuk membangun NKRI. Nah, kemudian tema yang begitu besar itu akan kita breakdown menjadi suatu subtema. Subtema adalah kali ini tentang faidah. Faidah itu apa? Ada yang tahu faidah? What is the meaning of faidah? Ya, manfaat. Jadi manfaat menggunakan sosial media sebagai wahana untuk belajar. Jadi ini sangat mengenai sekali untuk anak-anak SMP. Dan kali ini ya, all student, materi yang saya sampaikan ini adalah materi umum. Ya, mungkin kalau apa ya, kalau satu saat next time Anda sebagai mahasiswa begitu ya, ini perkuliahan umum begitu ya. Jadi introduction dari materi selama 3 bulan. Jadi 3 bulan nanti kita akan belajar tentang sosial media. Ada di sini yang punya TikTok? Nah, ada pasti. Raise your hand. You have TikTok. Raise your hand. Oh, Andika. Bapak Ibu guru juga punya. Ini ada Pak Saryanto, Pak Samya. Saya punya TikTok juga dan bisa streaming loh. Jadi tidak ketinggalan. Who has Facebook? Siapa yang punya Facebook? Banyak mana? Oh, banyak TikTok Pak. Ternyata banyak TikTok Pak Krisno. Ya oke. Next. Who has WhatsApp, Instagram? Oh, ternyata lebih banyak. Ini paling banyak yang punya Instagram. Next, jelas. Who has YouTube channel? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan Bapak Guru. Oke, terus. Nah, nanti dalam perjalanan kita belajar tentang sosial media ini, apa yang tadi juga disebutkan itu akan kita pelajari satu-satu. Ya, misalnya nanti TikTok itu nanti yang membawakan mungkin Bapak Ibu guru yang lain. YouTube nanti ada Pak Trisno Solo. Ini yang YouTuber SMP 1 kegiatan Pak Trisno Solo itu nanti akan presentasi di forum di judul YouTube dan seterusnya. Baiklah, kita permainan dulu ya supaya hangat. Coba. Yuk semua, angkat tangan semua jarinya. Saya tidak pakai ini ya. Yuk jarinya diangkat seperti ini semua, tidak ada yang diam. Ya Mas, diangkat. Oke sudah ya. Kita punya ibu jari ya. Ibu jari ini ibaratnya adalah orang tua kalian.
tunjukkan. Telunjuk ini adalah saudara kita, adik, kakak di rumah. Dan ini namanya apa, Bu? Saudara kita. Ini adalah kita sendiri. Ini kita sendiri ya. Kalian. Yang ini biasanya manis. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ya. Yang terakhir ini namanya ini adalah hobi kalian yang biasa main game ya, hobi kalian. Oke. Nah sekarang yuk jangan jempolnya jatuh ke jatuh semua, telunjuknya jatuh ke ini tekuk ya, ini tekuk yang tengah, jari tengahnya ditekuk, jari manisnya dilekatkan, oke, jari kelingkingnya dilekatkan, oke, mulai ya, coba sekarang perhatikan, jarinya dilepas, lepas, bisa nggak? Bisa ya, oke, ini artinya apa? Artinya bahwa suatu saat kita akan berpisah dengan ibu bapak kita. Ini bisa kan? Suatu saat kita akan berpisah dengan ibu bapak ya. Sekarang ini saudara kita, bisa nggak? Nah, itu artinya suatu saat kita juga akan berpisah dengan saudara kita. Kalau bisa kenapa? Ya kakak, adik, kita itu akan kembali padanya, ya tidak? Atau kehidupan masing-masing. Nah sekarang yang berisik, bisa nggak? Ini adalah hobi kalian dan main game kalian, bisa nggak? Bisa. Sekarang yang dari manis, coba direnggangkan, bisa nggak? Coba Nestor. Nah. Semua seperti ini ya. Renggangkan, ayo. Kalau semua sesuai, maka jari manis itu tidak bisa direnggangkan. Tidak bisa kalau semua bisa, kecuali jari manis. Itu yang bisa kita petik dari pembelajaran ini apa kira-kira? Semua akan meninggalkan kita. Semua akan berpisah dengan kita, kecuali ilmu yang bermanfaat. Bahkan sampai nanti kita meninggal ya, kembali padanya, mengalir dari kita ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti hari ini kita akan belajar ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk refresh ini ya. Baiklah, materi ini saya sadur ya. Materi ini saya sadur dari kegiatan saya pada saat itu mengisi seminar tingkat nasional ya pada waktu itu bersama dengan para pakar-pakar sosial media. Itu ada dokter dari UII, ada dokter dari Jember, dan saya sendiri yang dari guru SMP. Karena mengingat bahwa itu adalah konsentrasinya adalah di sosial media. Ini sumber yang kita tampilkan adalah dari ini. Baiklah, sekarang kita masuk di entry behavior. What is the meaning of entry behavior? Coba pertanyaan lagi. Jawab ya. Pilih main game atau belajar dengan media sosial. Pilih tidur awal atau chatting? Yakin tidur? Yakin? Dan kok Pak Rudi kok sering lihat ya, kalian itu jam 11:30 masih online. Ayo, berarti pilih tidur awal atau chatting? Chatting, ya sebagian tidur. Pilih segera makan atau segera memegang handphone? Yakin makan. Kalau hari ini puasa ya, tetapi setelah dari sekolah sampai di rumah, yang dipegang handphone atau makan siang? Handphone. Ya itu artinya kalian hidup di masa digital. Next, terakhir, pilih membaca buku atau browsing internet.
Bu Rati ini hobinya browsing internet ini. Jadi kalau belajar tidak menggunakan buku ajar. Padahal ya, sebagai informasi ya menteri kita yang baru ini nanti akan banyak mengerahkan untuk banyak membaca dari buku teks ya. Oke, kita mulai ini. Sementara Pak Nano mengganti kabel biar pandangannya enak ya, kita ngobrol lagi ya. Di kegiatan pagi hari ini ya, nanti ya setelah 9.15 istirahat, sudah disebutkan Bu Desi, kalian langsung ke kelas, istirahat dulu ke kelas. Nanti ada materi yang disampaikan Ibu Bapak guru pendamping atau wali kelasnya. Jadi masuk di kelasnya masing-masing. Ya, ada 4 entry biar tadi. Kalau boleh saya simpulkan bahwa dari pertanyaan 1 sampai 4, 100%, 98% kalian yang ada di sini lebih bergairah hidup berdampingan dengan handphone. Ya, ini ya terbukti sekarang seperti itu. Nah, kemudian latar belakang dari tema ini. Nah, ini latar belakangnya sambil menunggu Pak Narno ya. Latar belakang dari tema ini ya, bahwa 1, 2, 3, 4 tadi merupakan latar belakang. Jadi jawaban kalian itu merupakan latar belakang yang satu. Yang kedua, beberapa kasus yang ada di BK. Nah, ini ya. Ini Pak Joko juga sudah pernah menyampaikan beberapa kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Wonogiri yang sudah sampai di BK adalah diantaranya penggunaan handphone yang tidak etik. Kalau tadi disampaikan Pak Koordinator Pak Narno, penggunaan handphone yang tidak etis. Nah, diantaranya adalah bagaimana cara mengelola chatting dengan di dalam baik itu secara pribadi maupun secara grup, sehingga terjadi di internal grup itu karena merasa terbatas maka terjadi chatting yang tidak seharusnya ada selevel siswa SMP, khususnya SMP Negeri 1 Wonogiri. Jangan-jangan orang SMP kuwi chattingnya di mahasiswa ya ora cocok. Ya, karena sudah deviasinya sudah berlebihan. Nah, untuk itu maka tema yang kita bangun, kita kerjakan hari ini adalah itu. Jadi salah duanya mengapa ini kegiatan kita pilih tema itu adalah membangun kalian yang ada di sini supaya lebih baik dan menghindari apa yang sudah terjadi. Nah, nanti gini, nanti ada kegiatan di kelas ya, bukan nanti ya, tapi next setelah lebaran itu nanti ada kegiatan bagaimana chatting yang baik, nanti di screenshot tunjukkan ke Bapak Ibu guru pendamping. Oh, seperti ini. Tagihannya adalah screenshot chatting yang baik. Bagaimana mengawali chatting, bagaimana mengakhiri chatting, bagaimana mengelola sebuah grup WA. Itu nanti ada itu, karena memang itu tujuan kita. Oh ya. Oke. Nah, kemampuan abad 21 yang kalian harus miliki ini sudah berulang-ulang ya, mungkin bosan saya cepat aja di bagian ini. Coba yang terakhir yaitu adalah literasi digital. Nah, literasi itu apa? Tidak hanya sekedar membaca ya literasi itu, tetapi juga memahami dan menggunakan dengan bijaksana. Nah, kemudian di poin yang A ini ya, ini ada critical thinking. Ini ya, critical thinking, creativity, collaborative communication. Itu nanti kalian lakukan di dalam kelas. Kan ada kelompok itu, ya atau ya? Nah, kalau kelompok itu namanya apa? Yang mana? Collaborative, very good. Kalau creativity itu contohnya apa?
Apa contohnya? Berkreasi gitu Pak. Itu artinya creativity itu adalah menggunakan semua daya kita untuk menciptakan hal yang fungsional dan baik. Nah, kemudian penguatan karakter kita sudah lakukan ini di saat ini dan high order thinking. Nah, jika A, B, dan D itu ada, maka C itu pasti ada. Ini ya, ini masih umum. Oke, terus ya. Nah, ini ya. Coba ini perubahan belajar di sekolah. Perubahan. Ya. Di masa lalu, coba ini masa lalu ini ya. Sekarang masih ya mungkin ya. Coba sekarang ini pas. Ke sekolah itu naik apa ini dalam gambar ini? Naik bis. Bis apa ini kira-kira? Bis apa? Ya? Enggak, namanya bis apa ini? Nah, ini namanya imaginative question. Ya, jadi pertanyaan yang di dalam gambar tidak ada namanya. Bisnya nggak ada, tetapi kita perlu berimajinasi. Contohnya ini ya, ini bisa gede apa cilik? Medium ya ini ya. Oh medium, kalau medium kira-kira apa ini yang sekarang ngetren di terminal angkot? Trans apa namanya? Ya, very good. Kira-kira itu namanya imaginative question. Pertanyaan tingkat tinggi imajinatif. Nah sekarang, yang sekarang ini. Nah, sekarang dikembangkan belajar dengan platform yang lain. Jadi kita tidak harus berdesak-desakan, tetapi kita juga bisa belajar dengan cara online. Contohnya apa? Ruang guru. Nah, ruang guru apa kita akan ke Jakarta? Tidak perlu, kita cukup duduk di suatu ruangan yang AC yang dingin. Di situ kalian membuka link, kemudian belajar di situ. Nah, ini menggejala di abad 21. Kalau ada Bu Pratiwi, Bu Kris, Pak Saryanto, Pak Naro, dan Pak Rudi sabaraan ini seusia. Alhamdulillah kami berempat, ini masih muda-muda. Berempat ini kami mengalami 4 zaman, sementara kalian baru 1 zaman. Yang pertama zaman, yang namanya apa Bu dulu? Zaman konvensional itu adalah zaman menggunakan mesin ketik. Itu namanya apa itu Bu? Mekanik. Ya mekanik. Jadi mesin ketik ya klik, kemudian kalau telepon ya diputar itu, kring gitu. Itu di era tahun 70 sampai 80. Zaman pertama kalian belum lahir, mungkin ibu bapak kalian juga belum lahir. Yang kedua namanya zaman yang kedua itu namanya prologik. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah prologik. Ya, prologik itu zaman antara digital dengan konvensional itu digabung. Jadi gini, di tombol truk baru krek. Nah ini, di tombol truk baru krek, ada gerak, ada motornya. Itu semi digital, tapi belum digital. Kemudian di tahun 2000 awal baru mulailah zaman digital. Ketiga ya. Nah kalian sekarang ini mengalami zaman apa namanya? Digital plus atau disebut dengan touching. Wah ya. Berarti kalian ini sekarang zamannya touching. Foto. Makanya ibu bapak yang sekarang suka foto jangan di-lock karena dulu tidak ada. Foto gini, gas, tinggal tangannya gini. Nah seperti itu kan canggih. HP-nya ditaruh. Foto. Nah, begitu. Kalau lihat seperti itu biarkanlah, karena biar beliau bahagia di hari tuanya menggunakan cara touching. Ada 4 zaman ya, sementara kalian itu masuknya di zaman digital plus. Nah ini sama ya, ini sama. Nah yang pertama, siapa yang belum tahu WA banget? Kamu ngerti ya WA, WhatsApp. Ini namanya WhatsApp, WA. Ini sudah kita lakukan dan kita selalu menggunakan ini, ya. Dan ini umum digunakan untuk semua masyarakat, baik itu pelajar, pekerja, dan seterusnya. Yang kedua, ini adalah kait skala
Padlet, Quiver, Rumah Belajar, Jateng Pintar, Edmodo, Google Classroom, Microsoft 365, Zoom, Canva, Nearpod. Dari sekian ini mana yang menarik bagi siswa semua coba? Yang mana? Canva. Oke, good. Canva Pak nanti akan disampaikan oleh Pak Susanto Canva-nya ya. Nanti itu bukan hari ini, jadi next ya. Pak Susanto akan menyampaikan Canva. Next, apalagi selain Canva? Edmodo. Quiver. Ya, kalau Quiver namanya sekarang kurang update ya, Quivernya. Yang sekarang ada Rumah Belajar. Ini ya. Tolong kalau ada pertanyaan dipotong, tidak usah nunggu saya selesai ya, langsung dipotong. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Narno ya. Nah, ini perlu dicatat manfaatnya. Nanti kalau keluar dalam soal ya, yang akan dikerjakan di kelas. Manfaat media digital dalam belajar. Loh Pak, kok belajar? Karena kalian masih sebagai pelajar. Yang pertama itu adalah mencari referensi di internet. Nah, ini tidak hanya selingan tapi utama. Buktinya ketika kalian ada kata bahasa Inggris yang dipakai apa? Handphone. Dicari di internet. Ini manfaat dari sosial media atau media. Dan gratis, tidak bayar. Loh Pak, bayar lah kuota. Iya, oke, bayar kuota itu. Ini yang manfaat yang pertama. Yang kedua, memperluas jaringan. Nah ini di zamannya Bu Kris ini ya. Bu Kris, Bu Pratiwi dulu kalau beliau mahasiswa. Waktu mahasiswa ketika beliau punya pacar, nggak ada WA. Punya pacar nggak ada WA, akhirnya apa? Menulis surat. Nah saya juga pernah dulu. Ini Pak Saryanto, Pak Narno ini guys surat ya, harus tahu. Nah, ini pengalaman, oh itu di belakang juga. Ini hanya cerita pengalaman saya aja ya, biar mengenal. Ya, mahasiswa akhir, saya akan datang ke suatu tempat mengunjungi teman saya. Ya, terus saya janjiannya dengan menggunakan surat pada waktu itu. Ya, surat dikirim di sana. Dan begitu. Nah, kebetulan teman saya itu ternyata pada saat itu PKL, tidak ada di tempat. Surat itu diperkirakan sampai 5 hari. Saya naik kereta api sampai di Purwokerto. Sampai di sana ternyata Pak, posnya nggak ada, ya katanya PKL. Akhirnya saya pulang lagi ke Solo. Ya jadi ke Purwokerto, balik ke Solo lagi tanpa ketemu dengan teman saya tadi. Gara-gara apa? Karena suratnya itu belum dibaca oleh teman saya tadi. Nah itu terjadi. Kalau sekarang nggak terlihat. WA-mu piye nek karo kancamu? Bukan. Apa? Kirim apa namanya? Lokasi, selok. Kan gitu loh. Disingkat apa kalau di WA selok itu? Selok nih di selok. Nah, dalam waktu hitungan menit kalian bisa menemukan posisi teman kalian ada di mana dan jarang meleset. Nah, ini salah satunya memperluas jaringan. Kemudian tugas dari ibu bapak pengumuman. Tadi malam diumumkan ya kegiatan P5 menggunakan media apa? WA kan? Coba bayangkan kalau medianya itu menggunakan surat. Tekannya kapan? SUE telat. Sehingga fungsi yang kedua adalah memperluas jaringan. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih baik. Nah ini contohnya ini. Ini Bu Kris ini yang biasa ini. Bu Kris, yaitu gimana Bu? Membandingkan harga-harga produk di Shopee. Nah, ini kalau ada Shopee ini ibu-ibu sering, saya juga maksudnya melihat, oh ini regane ini regane dan ini fungsional sekali menggunakan handphone. Jadi dengan cepat dan ramah lingkungan. Oh ya, yang terakhir ini saya tekankan. Yang dimaksud dengan ramah lingkungan ini, kita tidak membuang sampah di seputar handphone, kecuali kalau kalian main handphone dengan makan snack, ya. Kecuali makan handphone
menggunakan handphone makan snack itu menyampah jenenge, akan meninggalkan residu. Tetapi ketika menggunakan itu tidak ada sampah yang terbuang di situ, sehingga lebih ramah lingkungan. Tapi remember all students, be careful about the usage of handphone. Hati-hati. You know that each gadget has radiation. Semua handphone itu memiliki radiasi. Ini kekurangannya, mungkin nanti akan disinggung di situ ya sekali-kali. Radiasi ini jangan sekali-kali tidur HP-nya ada di samping kepala. Jangan sampai seperti ini. Ya, tidur di samping handphone. Kalau perlu handphonenya dimatikan atau di apa ya, mode terbang, dijauhkan supaya sinyal itu tidak masuk ke jaringan tubuh kita. Itu salah satu negatif dari penggunaan handphone. Nah, 10 media digital skill yang harus dimiliki siswa. Nah ini, naik ngakses itu kabeh. Siapa yang belum bisa ngakses internet? Halo, siapa yang belum bisa mengakses internet? Insya Allah kalau sudah punya gadget bisa semua. Kemudian langsung Pak Rudi melompat ya. Yang terakhir, memverifikasi. Nah ini tadi yang diungkapkan, disampaikan oleh Pak Koordinator kita Pak Narno. Jadi ini verifikasi, ini bahwa atau betul atau masih di dalam berita-berita yang belum akurat. Jadi perlu dilakukan verifikasi informasi. Jangan WA belum akurat langsung Anda kirim ke semua nomor dan grup. Kemudian informasi ini bermanfaat atau harmful, tidak berguna. Nah ini kecakapan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Bapak di kelas setelah istirahat. Nah ini negatifnya. Sekarang kita sampai di efek negatif ya. Oke, refresh lagi ya. Coba yang kedua refresh. Karena duduk ya, karena duduk pakai tangan aja, pakai jari ya, nggak usah berdiri. Coba seperti ini, seperti tadi ya. Yuk semua kita bermain dengan jari kita yang kita miliki. Ya, kelima jari kita. Ayo, all of you please silakan diangkat jarinya. Ayo. Jari diangkat, kemudian kita posisikan, kita letakkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, tapi cepat, jangan mikir. Mulai ya, yuk mulai. 1, 2, 3. Dah, sekarang dibuka. Nah, dilihat maksudnya. Jangan dilepas. Seperti ini ya. Yuk sekarang dilihat. Kalau jari ibunya yang di atas adalah tangan kiri. Coba, ada nggak ya tangan kiri? Ada, masih ada. Peranganku. Kalau jari yang di atasnya numpang, sing numpang itu jari ibu, ya. Yang kiri itu di atas, numpang, bisa? Itu artinya kalian konsentrasi minatnya ada di otak kiri. Otak kiri ini nggak banyak dan pasti nggak banyak ya. Otak kiri artinya otak kiri apa? Otak kiri itu konsentrasinya ada di ilmu eksak, pinter fisika kayak Pak Narno gitu ya, pinter matematika gitu ya. Itu yang kiri, jumlahnya nggak banyak Bu ternyata. Nah bagi kalian yang dari jempolnya ada di atas itu kanan, itu berarti yang dominan di sini. Kalau dibelah begitu, otak yang paling gede adalah otak kanan. Otak kanan itu mendominasi kemampuan kalian. Contohnya apa otak kanan itu? Yaitu ilmu IPS. Nah, Kebudris dan ilmu bahasa Pratiwi itu yang di atas adalah jempol kanan. Nah, ya atau ya? Coba diperhatikan ya atau ya? Tolong nanti
Deep learning, ini deep learning menggunakan kurikulum yang baru ya. Silakan nanti dipelajari lagi. Pak Rudi gorong ngapusi itu gawe-gawe ada ilmunya ya. Siapa namanya? Putranya Pak Medi siapa namanya? Haning tadi kanan atau kiri yang di atas? Oh kiri, berarti suka matematika. Wah hebat ini. Suka fisika Pak. Gitu. Haning entah kiri. Sidan, kamu kanan atau kiri? Oh kanan, ini seperti saya. Karena Pak Rudi otak kanan yang dominan. Karena Pak Rudi dari bahasa. Jadi kalau matematika saya itu nggak begitu paham banget ya. Tapi kalau hitung-hitungan uang pintar. Coba kalau matematika ini ya. Coba Haning, ini orang matematika. Ya semuanya yang kiri di atas tadi. 100 dibagi 2 berapa? Berapa? 50. Itu orang matematis. Kalau Bu Kres nggak kayak gitu. Pak Rudi nggak kayak gitu ya. Bu Kres 100 dibagi 2 kita Bu. Bu Kres itu 100 dibagi 2. Berapa? Iya. Nah, ini seperti Pak Rudi, betul sekali. Jadi kalau ini Pak Anu juga ya, ini Pak Narno ini eksak loh, tapi IPS-nya juga main. Pintar banget IPS-nya itu. Karena mau ngitung duit, ya urusan duit pintar itu. Kalau IPS seperti Pak Rudi, itu bahasa 100.000 dibagi 2 itu saya yang 80, kamu yang 20.000. Gitu ya, dibagi 2 kan dibagi 2. Tidak 50 kan? Saya yang 80, kamu yang 20.000. Ini ilmu IPS ya. Kalau eksak mestinya 50. Ini ya. Coba sekarang kita sampai di penghujung kegiatan karena waktu kita nggak banyak ya. Kecil itu berarti. Oh ya, mungkin di ini ada yang belum kenal saya ya, mungkin kelas 7 GHI. Coba 7G yang mana? G, oh G, H, I, J. Ya, ini belum banyak mengenal. Saya belum pernah ketemu masuk di kelas ya. Mungkin kali ini ya waktunya untuk kita belajar bersama di forum ini. Coba tolong diperhatikan nanti kalau keluar dalam soal ya, perhatikan. Efek negatif media digital dalam belajar ini adalah dapat membuat candu. What's the meaning of candu? Affected. Ya. Apalagi? Kecanduan. Ya, jadi contoh ya. Kecanduan ini ada kasus ya. Ini saya ceritakan betul, ini reality. Pernah terjadi di SMP kita loh ini. Kalau yang kelas lain sudah tak ceritakan ya. Sudah, ini kelas lain coba. Efek candunya begini. Efek negatif. Ada siswa kelas 7 pada saat itu tidak masuk sekolah selama 34 hari. 34 hari itu nggak sekolah, nggak mau sekolah. Itu yang tercatat. Ya di BK. Yang tercatat itulah 34. Ini secara aturan jelas tidak naik sekolah. Tidak naik. Nah, apa yang dia cowok ini ya, bukan cewek, ini saya spill aja cowok. Apa yang dia lakukan? Karena di sekolah itu katanya tidak bisa main game. Wah ini kan sudah parah. Jadi belajar itu dikalahkan dengan main game. Mengapa? Karena ada candu. Ini loh. Karena ada candu ini. Pengguna dari gadget. Akhirnya apa? Lebih baik di rumah main game daripada di sekolah belajar. Ini sudah menguasai dari jiwa dan raganya, baik itu jiwa dan raganya. Raga itu yang menggerakkan handphone itu, dia sudah masuk di candu. Akhirnya apa? Akhirnya siswa tersebut menjadi malas. Iya, malas. Testing, ya, PS, ya, itu tidak ikut, tidak dikerjakan. Tidak mau berangkat, bolos terus, tidak ada keterangan.
34 hari. Akhirnya apa? Akhirnya tidak naik kelas. Ya, tidak naik kelas dan siswa tersebut pindah di sekolah lain. Ya, ini pembelajaran ya. Kalian jangan sampai kena candu seperti itu. Di sekolah lain, saya mencari informasi anak di situ juga sama. Di sekolah lain itu tidak pernah sekolah. Sama, karena dia lebih suka memainkan handphonenya di rumah. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah itu lagi. Nah, yang ketiga saya tidak tahu kabarnya sekarang. Nah, ini pembelajaran untuk kalian yang sekarang dalam tanda petik warning kuning, kalian sudah mulai kecanduan handphone. Hati-hati, kecanduan handphone. Ya, kudune kelima nih kelas main handphone. Main kelas 7M itu pernah itu disita sama Pak Narno handphonenya. Ketika harusnya diskusi malah main game, itu masih ada ya 7M pernah disita. Nah, ini menandakan bahwa kalian sudah mulai terikat dengan psikis kecanduan bermain game. Ini ya. Dan minim bersosialisasi. Nah, ini ya. Jadi ketika canduan game maka dia tidak mau ketemu dengan siswa lain, orang lain di luar, di sekolah, di lingkungan, baik itu di rumah dan sekolahnya. Cuek. Nah, ini efek negatif. Nah, ini pertanyaan sekarang. Pertanyaan jujur yang tidak harus dijawab, tapi dibatin sekarang ya. Ini garis ya, ini 50%. Coba ini 50%. Di sini. Nggak usah dijawab tapi dibatin aja jawabannya. Kalian posisinya ada di mana? Sebelah kanan saya ini kecanduan. Ini kecanduan ya, ini ya. Tengah-tengah ini ya rada kecanduan. Agak sedikit kecanduan tapi belum fatal 50%. Yang sini adalah tidak kecanduan dan tidak bergantung. Oke, sekarang gerakan batin aja, nenek oke para kontennya dibatin. Gerakan tangan kalian posisinya di kanan atau di kiri atau di tengah coba. Kan ini dia. Ya itu 50%, itu 50% artinya itu di mana? Kanan. Nah yang belakang cewek itu siapa ya namanya ya? Nah itu kanan, berarti sudah mulai kecanduan. Nah ini warning, hati-hati ya, jangan sampai ini di tengah 50%. Maka yang tengah ini nanti mengendalikannya masih lebih gampang daripada anak yang sudah gesernya ke kanan. Ini warning ya, ini sudah kuning. Ini ya. Oke. Ya, diulang lagi. Perhatikan. Nah, sekarang saya tambahkan kata ajaib yang selalu digunakan. Kalau kalian membuat suatu kesalahan, ada empat kata ajaib yang selalu digunakan. Yang pertama apa? Maaf Bu, maaf, saya belum membawa bahannya. Oh ya, silakan gabung. Kalau perbaikan maka tolong Bu, saya diizinkan untuk mengambil di atau membeli di belakang. Terus yang terakhir, kalau diizinkan, terima kasih Bu, sudah diizinkan membeli, memfotokopi materi. Jadi ada 5 kata ajaib yang harus kalian gunakan selalu di dalam berinteraksi dengan sesama siswa, orang tua dan masyarakat. Oke, ini sudah akhir-akhir ya. Thank you. Sekarang satu pertanyaan ya. Sebentar, kalau ada pertanyaan dulu. Saya pengen ditanyai 1 atau 2, silakan. Kalau ada pertanyaan kita segera istirahat. Kalau tidak ada, saya tunggu sampai ada. Yuk, ada 1 atau 2 pertanyaan. Coba yuk, tadi kita sudah kreatif ya tadi. Siswa SMP 1 harus kreatif. Salah satunya adalah creativity, membuat satu pertanyaan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Yuk, 1 pertanyaan. Harus ada.
Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Yuk, satu pertanyaan. Satu pertanyaan, biar segera selesai. Ada pertanyaan? Ini passwordnya selesai pertanyaan. Silakan. Ini passwordnya untuk kita akhiri satu pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan angkat tangannya. Ditunggu. Nah, di dalam kurikulum kita ya, siapa yang sudah biasa dengan Pak Rudi ini A, B, C, D, E, F. Yang bertanya, saya kasih nilai plus plus plus. Nilai rapotnya masih bagus. Ya atau ya? Iya. Yang menjawab dikasih plus plus. Ya atau ya? Ya. Sama. Jadi yang kenapa? Karena bertanya itu sulit ternyata. Berarti kalau bisa bertanya, berarti tidak hebat, gitu ya. Kalau yang mas saya belum pernah masuk ya. Tapi siapa yang bertanya, saya kasih nilai plus 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 plus. Ini Pak Rudi ada yang ingin bertanya. Sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Jovina. Ya silahkan. Dibawanya dari kelas 7B, mau bertanya. Iya. 10 media digital skills yang harus dimiliki siswa itu apa aja Pak? Oh tadi sudah ada. Tapi belum ketulis semuanya. Oh itu tadi saya lengkap karena apa? Karena yang lainnya sudah kita pahami. Oke, good. Yang lain ada? Oke, 10 ya. Ini ya. Mengakses juga bisa. Menyeleksi mana yang baik, mana yang kurang baik. Terus yang ketiga apa ini? Memahami. Setelah dipahami, dianalisis. Mana yang sesuai dengan tema yang kita pelajari. Oh ini ternyata tidak sesuai, kita tidak gunakan. Jadi dianalisis. Oh ini cocok, kita gunakan. Oh ini tidak. Jadi menseleksi. Kemudian memverifikasi ini benar atau salah. Cross, namanya triangulasi, membaca sumber yang lain. Jadi tip untuk mencari informasi, jangan hanya satu sumber, gunakan 3 sumber minimal ya, supaya untuk melakukan kegiatan triangulasi. Mau evaluasi, oh ini akhirnya saya gunakan karena platform ini sudah benar. Nah, yang ke-7 yaitu mendistribusikan. Yang baik kita share, yang baik bermanfaat kita share. Jangan terlalu pelit pada teman. Ayo siapa di sini kalau punya informasi dilenge, orang tahu di share, gitu ya. Jangan terlalu stingy for your friend, pelit, ya. Partisipasi, nah ini nanti kenalan di grup. Orang yang grup yang kerjain sidan, liyane nganggur, kurang kerja. Nah ini kurang bagus ya. Nanti dilihat. Yang terakhir yaitu berkolaborasi, artinya semua harus melakukan kegiatan yang saling mendukung. Ada yang lain? Sudah cukup pertanyaan 1? Oke, terima kasih menanya. Siapa lupa lagi? Siapa tadi? B? Dima dari 7B. Oke, nanti saya kasih nilai plus. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Thank you very much. So sorry if we have a mistake. And applause for all. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disampaikan materi tentang media sosial. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Agus Rudi Purwanto. Sudah tahu tadi yang disampaikan apa? Fokus enggak? Fokus, oke. Nanti berarti di kelas ada tugas, silahkan nanti dikerjakan. HP, tadi Bapak Agus Rudi Purwanto mengatakan HP. Ada yang tidak punya HP? Ada?
Ada yang tidak punya HP? Oh, ada. 1-2 siswa mungkin belum punya HP. Tapi saat ini mungkin HP anak-anak lebih canggih daripada HP-nya Bapak Ibu guru. Benar? Benar. Mungkin HP Bu Desi ini paling jadul, paling tidak canggih sendiri. Bahkan seusia kalian sekarang HP ini apel keruak kabeh. Ya, pasti kebanyakan seperti itu. Lebih canggih lagi, tapi kalian juga harus tahu penggunaannya, jangan sampai salah penggunaan. Udah ya, sudah ada bel berbunyi. Terima kasih untuk hari ini. Nanti silakan istirahat terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, sholat duha dulu lebih baik. Mau ibadah yang lain juga baik. Buat yang non muslim, ojo ini kancane ya. Kita saling toleransi, menghargai satu sama lain. Itu kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi dalam memandu acara banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, boleh menuju kelas masing-masing.